Dan saudara, saatnya kita simak sejumlah cerita dari penjuru Nusantara dalam segmen Cerita Nusantara. Dan kali ini ada informasi menarik dari Biro Kompas TV di Aceh yang akan dibawakan oleh rekan saya, ada Syaima Atika di sana. Syaima, selamat siang. Silakan dengan informasi-informasi menarik dari sana. Ya, terima kasih. Selamat siang Nilu dan juga saudara. Ada dua informasi dari Biro Aceh untuk Cerita Nusantara hari ini. Informasi utama saudara tentang banjir yang sempat surut beberapa hari lalu, kini kembali melanda sejumlah lokasi di Kabupaten Aceh Utara. Akibatnya, akses jalan antar kecamatan lumpuh dan aktivitas warga terhenti sementara. Banjir susulan kembali melanda Kabupaten Aceh Utara. Akibatnya aktivitas warga terganggu karena akses jalan antar desa hingga kecamatan tak bisa dilalui. Sampan terpaksa digunakan untuk melakukan antarjemput warga dan juga siswa yang ingin kembali ke rumahnya. Banjir terjadi akibat tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir, terutama curah hujan di kawasan dataran tinggi Aceh Tengah yang berbatasan langsung dengan Aceh Utara. Banjir juga disebabkan terjadinya pendangkalan sungai dan jebolnya sejumlah titik tanggul yang hingga kini belum diperbaiki. Ini ada 3 sungai, Pantai Bagia, Kumputo, dan Kiratin. Jam 5 aja udah ada air di jalan Kiratin kan. Di sini jam 6 udah masuk air juga. Anak sekolah udah pulang kan. Nah, ini 90% ini orang sudah mengungsi karena belum ada ini. Dan sampai detik ini belum ada bantuan apapun. Sejumlah kecamatan yang terendam banjir di Aceh Utara diantaranya Matangkuli, Piraktimu, dan Tanah Luas. Di Kecamatan Matangkuli, ketinggian banjir rata-rata lebih dari 1 meter. Warga pun berharap agar pemerintah segera menyalurkan bantuan untuk kebutuhan masyarakat terdampak banjir. Zikri Maulana, Kompas TV, Aceh Utara. Saudara, di tengah pandemi COVID-19, penjahit pakaian adat pengantin tradisional Aceh banyak yang gulung tikar, sehingga mulai jarang untuk ditemui. Nah, meski demikian, seorang pengrajin tetap bertahan demi menjaga tradisi menjahit aneka busana khas Aceh. Erni, generasi ketiga dari keluarganya yang menjadi penjahit pakaian adat pengantin tradisional. Dia bertahan di tengah pandemi. Baginya, menjadi seorang penjahit pakaian adat adalah penjaga tradisi. Setiap bulan dirinya mampu memproduksi ratusan pakaian adat Aceh untuk kebutuhan pernikahan. Selain itu, dia juga membuat baju untuk penari, pakaian untuk acara adat Aceh. Sudah 25 tahun, Erni menjalani profesi ini. Awalnya dia belajar dari sang nenek. Tak mudah untuk menjadi seorang penjahit, apalagi tukang jahit baju adat tradisional. Kini, perjuangan Erni membuahkan hasil. Ada beberapa gerai miliknya yang menyediakan aneka pakaian adat pernikahan Aceh, baik yang untuk dijual maupun disewakan. Kami semenjak SD kelas 2 dah menjahit. SD kelas 2 dah menjahit. Sampai sekarang umur 41. Apa yang ada khas Aceh semua jahit. Kadang sange, kadang baju laka kayak gini. Baju untuk pendamping orang pengantin. Kalau kami alhamdulillah karena kami menjahit, produksi beda dengan orang jualan kan. Kalau produksi selalu ada orang, misalnya orang paling kipas, sange, itu orang jahit baju. Pokoknya pandemi itu biasa-biasa aja kalau kami di sini. Tapi tidak berpengaruh ya? Ada. Inilah salah satu pakaian pengantin adat Aceh hasil karya Erni. Baju ini memiliki makna dari setiap ornamen maupun perhiasan yang digunakan. Pakaian pengantin wanita ini terbuat dari kain bludru yang ditambahkan sulaman benang emas. Baju ini dilengkapi dengan baju kurung, celana bordir, dan juga sarung songket. Selain itu bisa juga digunakan perhiasan yang terbuat dari emas atau perak, serta sunting mahkota pengantin. Motifnya pun sangat khas, seperti ini bermotif pucuk rebong, pintu Aceh, dan juga motif ukuran bunga selanga dan bunga jempa. Harganya pun relatif, mulai dari Rp150.000 hingga Rp12 juta. Jika ingin membeli lengkap dengan perhiasannya, konsumen harus merogoh kocek hingga Rp25 juta untuk satu setel baju pengantin pria dan wanita. Selain menjual busana pengantin Aceh, Erni juga memproduksi kerawang gayo serta ornamen dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk acara adat perkawinan Aceh. Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, demikian dua informasi utama dari Biro Aceh untuk Cerita Nusantara kali ini. Kembali ke studio. Syaima Atika, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Aceh. Terima kasih.